Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe ya beb, karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan tentunya makan yang bergizi ya beb ya. Makan buah dan sayur yang hijau. Nah, jadi kali ini aku mau share ciri-ciri wanita yang mudah tergoda. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini ya beb ya. Kalian para pria kan juga tahu ya bahwa semua wanita itu, nah yang normal ya tentunya beb, jadi semua wanita yang normal itu mereka seneng banget digoda oleh sang pria. Aku jamin 100% ya beb ya. Kenapa sih seorang wanita bisa seneng banget kalau digoda? Nah, apalagi gini ya beb ya, kalau yang menggoda itu seorang pria yang mempunyai gimana ya, paras yang ganteng gitu ya, istilahnya ciri-ciri yang wanita sukai. Jadi mungkin setiap wanita ini mereka punya ciri-ciri tipe pria yang mereka suka gitu. Nah, kebetulan yang ngegodain pria itu adalah ciri-ciri pria idaman sang cewek. Nah, gimana nggak klepek-klepek ya beb ya. Terus apalagi misalnya prianya itu yang harum gitu ya, yang penampilannya rapi, ya kan, kebayangkan beb ya. Jadi saking harumnya tuh pria, udah melintas di depan cewek dalam jarak 10 meter. Nah, baunya parfum itu masih kecium gitu ya di hidung sang cewek ya beb ya. Nah, gimana nggak tergoda dengan aroma-aroma yang wangi gitu ya, yang punya ciri khas tersendiri gitu. Nah, jadi wanita itu beb, mereka itu gampang tergoda dengan pria yang kusebut tadi ya, yang penampilannya rapi, yang wangi, terus yang wajahnya itu bersih, terawat gitu ya, penampilan rambutnya gitu juga, potongannya keren gitu ya, jadi nggak acak-acakan gitu beb. Nah, apa sih ciri-ciri bahwa seorang wanita itu sudah tergoda oleh sang pria? Nah, yang pertama adalah wanita akan malu-malu kucing gitu ya beb ya. Nah, kalian pasti paham apa yang disebut dengan malu-malu kucing gitu ya beb ya. Nah, jadi biasanya hampir rata-rata wanita jika dia itu sudah tergoda, dia akan malu-malu kucing beb dengan lawan jenis ya. Nah, apalagi nih misalnya yang menggoda cewek ini adalah pria yang dia idam-idamkan atau pria yang dia sukai gitu ya, di tempat kuliah atau tempat sekolah gitu kan. Nah, jadi dia itu nggak bisa ngendaliin hatinya beb. Jadi biasanya di depan pria dia akan tersenyum gitu ya, akan tertawa, akan tersipu-sipu malu gitu beb. Nah, terus di nomor 2 adalah menyukai sentuhan fisik. Nah, jadi biasanya beb di fase berjumpa gitu misalnya. Jadi misalnya doi laki-laki dan perempuan ini berjumpa, tetapi mereka belum ada hubungan gitu ya beb ya. Jadi baru sebatas teman gitu. Nah, jadi kalau sebatas teman itu biasanya kan masih ada batasan beb ya. Nah, beda dengan yang udah menjalin hubungan. Kalau udah menjalin hubungan terus jumpa, nah biasanya mereka berpelukan atau nyosor gitu ya. Jadi agak agresif gitu ya. Tapi yang masih sebatas teman, belum punya hubungan, nah biasa mereka nggak menunjukkan sikap agresifnya. Jadi nggak mungkin beb ya. Jadi mereka tentu masih ada rasa malu-malu gitu ya, masih menjaga image gitu ya. Nah, jadi gini, sentuhan fisik itu kalau mereka berjumpa,
Terus sang pria mendekati sang wanita. Sang pria ini memberikan salam atau cipika-cipiki ke cewek ini. Nah, cewek ini bukannya gimana ya? Bukannya menolak. Nah, justru dia mau gitu cipika-cipiki, salaman gitu, yang sentuhan fisik seperti itu. Nah, dia malah seneng ya Beb ya. Jadi di hatinya itu Beb udah berbunga-bunga gitu. Nah, lalu di nomor 3 adalah di saat kalian berdua atau kalian lagi duduk bersama teman-teman kalian, coba perhatikan posisi tubuhnya. Nah, jadi jika kalian duduk bersama atau duduk bergerombolan bersama teman-teman gitu ya. Jadi sebanyak teman wanita kalian, atau mungkin kalian duduk beramai-ramai dan kurang lebih ada mungkin 5 wanita di situ. Nah, dari kelima wanita ini, nah sang cewek ini agak beda gitu posisi duduknya ya Beb ya. Jadi biasanya dia sengaja di saat dia duduk, dia akan mencondongkan badannya ke depan ya Beb ya, dan akan menyilangkan kakinya. Nah, jadi pertama dia akan silang ke kiri dulu, tetapi sambil melirik pria yang dia suka mungkin ya Beb ya, atau dia sengaja melakukan gerakan seperti itu agar dia membuat kalian itu bertertarik kepadanya ya Beb. Jadi setelah dia menyilangkan kaki kiri, mungkin dia akan berpindah menyilangkan ke kaki kanan. Jadi duduknya itu nggak seperti nyaman gitu Beb, kerasa kusut gitu. Sebentar kakinya disilang ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan. Nah seperti itu Beb, seperti kayak ada sesuatu, padahal nggak ada sesuatu. Dia sengaja menciptakan keadaan seperti itu biar dia itu terlihat lebih menonjol ketimbang cewek yang 5 tadi ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya di nomor 4, lebih memperhatikan penampilannya. Nah, jadi di saat kalian itu lagi duduk bersama, mungkin kalian duduk bersama teman-teman kalian lebih dari 5 orang gitu ya, lebih dari 3 orang gitu ya, ada cewek, ada cowoknya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa perhatikan dari 3 cewek ini, mungkin salah satu cewek itu memakai wewangian parfum yang disukai cowok A misalnya gitu ya. Nah, kebetulan kalian tahu gitu, cowok A itu sukanya dengan parfum yang ini gitu. Nah, kebetulan cewek itu malah pakai parfum itu ya Beb ya. Nah, yang semulanya cewek itu dalam pakai busana gitu nggak pernah perfect gitu ya, asal-asal gitu. Nah, kali ini agak berbeda gitu. Jadi pakainya itu malah perfect gitu Beb, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Nah, lalu di nomor 5 adalah sering berbicara. Jadi bukan berbicara tuh bukan nyelocos, nggak ada titik koma, bukan kayak gitu ya Beb ya. Jadi maksudnya itu dia dalam berbicara itu sering gitu Beb, aktif gitu. Nah, jadi buat kalian pria, jika dari sekian banyak teman wanita kalian, nah salah satunya gitu sangat aktif. Jadi setiap dia berjumpa kalian, dia aktif berbicara dengan kalian gitu Beb. Jadi misalnya gitu ya, pembicaranya itu menanyakan gitu, kalian itu sukanya makanan apa gitu ya, minuman apa, terus kafe favorit kalian itu di mana gitu ya. Atau mungkin bisa jadi doi itu menceritakan kepribadiannya Beb. Jadi menceritakan kepribadiannya bahwa dia itu suka tipe cowok yang begini gitu ya.
dan suka dengan makanan yang ini, minuman yang ini gitu. Jadi dia seolah-olah menceritakan kepribadian dia itu baik gitu, perfect di mata kalian. Dan bisa jadi Beb, dia akan bertanya gitu ya, ciri-ciri pacar yang kalian inginkan itu seperti apa gitu ya. Atau mungkin cewek ini memuji penampilan kalian. Nah, ada banyak hal ya Beb ya, pembicaraan yang aktif yang dia lakukan kepada kalian ya Beb. Nah, lalu di nomor 6 adalah memainkan mahkotanya. Jadi mahkota itu gini ya Beb ya, kalau wanita itu kan pasti ada mahkotanya ya. Nah, mahkota itu adalah di sini rambut kepala. Di kepala itu ada rambut. Nah, mahkota itu rambut. Jadi dia memainkan rambutnya. Nah, jadi di saat seorang wanita itu sudah tergoda oleh pria, nah biasanya seorang wanita itu sengaja di depan pria itu dia akan memainkan rambutnya Beb. Biasanya diuil-uil gitu ya, sambil bicara diuil-uil. Jadi dia nggak fokus berbicara aja, tetapi memainkan sesuatu di bagian tubuhnya ya Beb ya, terutama rambutnya. Nah, terus mungkin dia akan sisir rambutnya, atau bahkan bisa jadi dia akan mengambil kaca dan mengkaca bagian rambutnya gitu, melihat rambutnya gitu ya, digibas-gibasnya. Nah, terus di nomor 7 adalah memainkan matanya. Nah, jadi Beb, seorang wanita yang sudah tergoda oleh pria, nah biasanya di saat bertemu, di saat lagi berbicara gitu ya Beb ya, mungkin kala itu berbicara atau bertemu lebih dari 5 orang gitu ya, atau bisa juga di bawah 5 orang. Nah, jadi dari sekian banyak teman cewek kalian, nah yang satu ini agak beda gitu. Bedanya tuh begini ya Beb ya, saat cewek ini berbicara ke kalian, matanya ini fokus ke mata kalian, bahkan tanpa berkedip ya Beb ya. Nah, bisa saja kebalikannya, dia akan memainkan matanya sambil tersenyum simpul ya Beb ya, seperti agak genit-genit gitu matanya Beb. Nah, jadi biasanya dia sudah tergoda dengan pria A misalnya, dia tidak akan mengalihkan pandangannya ke pria yang lain. Mungkin di kiri kanannya ada pria yang lain. Nah, dia tidak akan melihat kiri dan kanan, tetapi dia tetap pandangannya ke pria yang A ya Beb ya. Dia akan tetap fokus. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb ya. Thank you.